Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ana Aulia, dan pada hari ini saya akan melakukan interview atau wawancara kepada guru SD Negeri berapa ini, Bu? SD Negeri 23 Rejang Lebong. Sekarang saya sudah bersama Ibu Nelly Kusmita, SPD. Baiklah, sebelum mulai wawancara, saya boleh tahu nama lengkap Ibu terlebih dahulu? Baiklah, nama saya Nelly Kusmita, SPD. Jabatan Ibu atau sekarang jadi guru mapel atau apa? Sekarang saya cuma menjadi guru mapel sesuai dengan jurusan saya. Baiklah, saya langsung izin bertanya ya, Bu ya. Apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan mendatang? Sesuai dengan kurikulum Merdeka, kami di SD 23 ini sudah cukup memahami tentang kurikulum Merdeka, dan adanya perubahan kurikulum itu sesuai dengan pergantian menteri. Perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Nah, terkait terjadinya perubahan kurikulum Merdeka, kalau di kurikulum Merdeka di kurikulum K13 kemarin kami cukup banyak menggunakan buku seperti buku paket, tetapi kalau di kurikulum Merdeka kami cuma menggunakan satu buku. Contohnya kan ada buku tema. Nah, di dalam buku tema itu ada materi tentang matematika, ada yang IPA, IPS itu digabungkan. Tetapi kalau dalam kurikulum K13 itu mempunyai satu mata pelajaran, itu satu buku. Tanggapan Ibu bagaimana tentang isu ganti menteri, ganti kurikulum? Nah, sering terjadi di negara Indonesia ini kan, sering tergantinya menteri, ganti juga kurikulum. Nah, kami sebagai guru mengikuti bagaimana peraturan sudah diterapkan oleh menteri. Nah, contohnya kan ada kemarin kurikulum K13. Nah, kurikulum K13 karena kita ganti menteri, jadi kita harus ganti kurikulum. Nah, di kurikulum Merdeka itu baik banyak maupun sedikitnya, walaupun kami belum cukup memahaminya, tetapi kami wajib memahami kurikulum Merdeka itu. Nah, karena guru dituntut untuk memahami tentang kurikulum Merdeka. Apakah sekolah ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka secara ideal? Nah, untuk secara ideal, sekolah kami ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka, tapi belum secara ideal karena cuma 2 kelas sudah dilaksanakan. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Di SD kami sudah pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka. Kira-kira itu berapa kali dan tingkat apa? Cuma 1 kali di tingkat SD. Kira-kira insight apa saja yang didapatkan? Nah, yang seperti didapatkan dalam pelatihan kemarin yaitu insight tentang cara menyusun dalam rangka materi modul ajar. Proyek apa saja yang pernah dilakukan di sekolah ini? Proyek yang dilakukan di sekolah ini contohnya seperti P5 kan. Nah, di sekolah ini sudah menggunakan seperti P5 dalam tanam menanam, ada proyek tentang pembuatan dari plastik, seperti karya-karya anak kan dari plastik. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil mana yang intens dan diimplementasikan dalam pembelajaran? Nah, terkait dengan profil Pancasila sesuai dengan tema. Jadi kan kalau ada tema dalam buku itu kan ada tentang pembelajaran, ada pembuatan seperti kemarin kan ada karya siswa kan dalam pembuatan dari sedotan. Nah, sedotan itu kan ada yang pembuatan dari bunga kan. Nah, jadi di sana kan ada pelajaran tentang karya anak kan berasal dari pipet. Nah, dari sanalah kami untuk menggerakkan siswa itu membuat bagaimana pipet ini menjadi satu proyek. Apa harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum Merdeka ini? Nah, harapan kami dengan terlaksananya kurikulum Merdeka ini untuk mempermudah siswa memahami materi mana yang kami ajarkan, dan di kurikulum Merdeka ini juga bisa menambah wawasan kami sebagai guru
guru, dimana kalau di K13 kemarin karena bukunya kan masih digabungkan. Nah, tetapi kalau di K13 di kurikulum merdeka ini kami sedikit banyaknya harus memahami tentang seperti adanya seperti adanya modul ajar. Kalau di K13 kan kami harus memahami bagaimana cara membuat RPP. Tapi kalau di kurikulum merdeka ini kami harus memahami bagaimana cara membuat modul ajar. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum merdeka ini? Nah, tentang interaksi guru dengan siswa selama kami melaksanakan kurikulum merdeka ini, alhamdulillah berjalan dengan baik, di mana siswa itu mengikuti apa-apa yang kami perintahkan. Dan sebelum kami menggunakan kurikulum merdeka, kami harus memahami bagaimana siswa kami, apakah siswa kami sanggup melaksanakan kurikulum merdeka atau belum. Nah, disitulah titik kelemahan kami, harus memahami bagaimana karakter siswa kami agar kami bisa mengayomi supaya peserta didik kami itu memahami bagaimana cara kami belajar dengan menggunakan kurikulum merdeka. Bagaimana Ibu memasukkan unsur literasi saintifik P5 di dalam modul ajar yang Ibu buat? Nah, kalau dalam modul ajar P5 di sana itu kan ada pembuatan nilai-nilai Pancasila. Contohnya kan ada gotong royong. Nah, di dalam materi gotong royong itu kita bisa melaksanakan bagaimana kita memerintahkan anak itu untuk melaksanakan gotong royong. Dan dalam pelajaran itu ada juga cara anak berpikir kritis. Nah, dari sana kita melihat bagaimana anak yang bisa ada anak yang bisa berpikir secara cepat kan, ada anak yang berpikirnya secara agak lambat lah, bisa dikatakan anak-anak yang lemah karena karakter anak itu berbeda-beda. Nah, itulah ujian kita sebagai guru, kita harus tahu bagaimana karakter anak itu. Kalau anak itu ada anak yang mudah cepat nangkap materi yang kita sampaikan, ada juga anak yang agak lemah. Kira-kira insight atau masukan apa yang dapat Ibu berikan kepada kami ini sebagai calon guru SD? Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang lagi meniti pendidikan, semoga bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan bisa mencapai apa yang diinginkan sesuai dengan harapan kedua orang tuanya, sehingga bisa menjadi seorang guru yang kreatif, efektif, berkompeten, dan bisa melaksanakan kewajiban dan dengan baik. Sudah deh. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya dan cerita yang sangat menarik. Semoga pengalaman Ibu ini bisa menginspirasi saya sebagai calon guru dan banyak orang lainnya untuk pengembangan pendidikan yang ke arah yang lebih baik. Mungkin segitu saja wawancara pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.